sebelumnya. Karena ada beberapa kasus di Jakarta Pusat sendiri atau di luar kota, itu kebanyakan pasien diinput ulang di SITB karena mereka tidak membawakan TB02-nya. Jadi di SITB itu banyak yang masih ada double data, sehingga kita perlu validasi ulang. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu, TB02 ini wajib ya Bapak Ibu kalau ada pasien pindahan atau pasien yang datang ke Fasienkes Bapak Ibu bisa ditanya riwayatnya sebelumnya ada pernah jadi pasien TB atau tidak. Kalau misalnya pernah, itu dimintakan sudah diberikan TB02 dari Vaskes sebelumnya atau belum. Tuh. Nah, untuk di Puskesmas mungkin sudah familiar. Untuk di Puskesmas itu hampir sama sebetulnya, hanya bedanya dia akan ada TB 16K atau form investigasi kontak. Nah, untuk saat ini yang bisa melakukan investigasi kontak itu baru Puskesmas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di Fasienkesnya mau ada pelaksanaan investigasi kontak, boleh untuk pasiennya atau indeks kasusnya dirujuk ke Puskesmas. Jadi yang melakukan IKA tetap Puskesmasnya. Ya. Lanjut. Selanjutnya untuk urutan penggunaan form TB berdasarkan proses layanan, tadi masih ada yang baru mendengar pencatatan pelaporan TB, jadi urutannya tidak berdasarkan angka dari formulir TB-nya. Tadi kan ada form TB 01, 02, 03. Nah, kita pakainya tidak berdasarkan urutan nama formnya, tapi ada sendiri urutannya dari awal mulai dilakukan screening atau form terduga itu yang digunakan form TB 06 untuk penginputan terduga. Selanjutnya setelah dilakukan penginputan terduga, kita lakukan pemeriksaan TCM, yaitu menggunakan form TB 05 tadi yang bisa di-download di SITB. Berikutnya pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan tadi itu kita rekap di TB 04. Ini khusus, jadi TB 04 ini khusus terduga yang sudah dilakukan pemeriksaan lab. Jadi sudah kita kirim pemeriksaan labnya, kita catat di TB 04 sehingga nanti saat pasiennya datang kembali atau saat kita ingin tahu nih pasien mana saja yang sudah ada hasil TCM-nya atau yang belum, itu bisa kita cek di TB 04. Lalu TB 01 ini kartu pasien. Jadi setelah hasilnya terkonfirmasi misalnya positif, itu artinya terduganya sudah menjadi kasus. Nah, yang dibutuhkan itu form TB 01. Jadi batasannya sampai sini ini hanya sampai terduga. Setelah TB 04 atau mulai dari TB 01 sampai dengan TB 09 itu sudah menjadi kasus. TB 01, kemudian TB 02. TB 03 ini rekap dari seluruh pasien yang ada di Fasienkes, kemudian TB 09 form rujukannya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa perkembangan formulir ya. Karena sebelumnya itu masih tercatat atau pencatatannya manual, karena sekarang sudah ada SITB, jadi ada beberapa perkembangan formulir di pencatatan pelaporan TB. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa form yang sudah ada di SITB seperti TB 03 Vaskes. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan juga nih, gimana caranya Kak kalau misalnya mau lihat kasus yang ada di Vaskes kita? Nah, kita nggak perlu tanya ke Puskes atau ke Sudin. Bapak Ibu bisa langsung cek di SITB-nya masing-masing Fasienkesnya. Di rekapan TB 03 ini sudah ada seluruh nama-nama kasus yang ada di Fasienkes Bapak Ibu ya. Kemudian TB 04 juga ada di SITB, 06, 07, 08, 09, 13, 12, 11, 15, dan 16 ini semuanya ada di SITB. Nah, ini yang belum tersedia ada TB 01, 01 PPINH, 02, TB 10, TB 11, dan TB 14. Nah, ini ada TB 01 dan TB 02 belum ada di SITB. Jadi ini yang wajib ada di Fasienkes Bapak Ibu. Selain tadi yang TB 06
itu masih bisa pakai STB atau dimodifikasi pakai spreadsheet. Selanjutnya, untuk pencatatan suspek atau terduga TB ya. Nah, untuk di awal itu kita awali dengan pencatatan TB 06 yang ditemukan dari poli umum atau polidosnya. Kalau untuk di klinik mungkin semuanya jalurnya masuknya ke poli umum dulu ya, ke poli umum. Nah, Bapak Ibu, tapi di sini saat ini ada yang kurang nih sebelum ini. Ada yang tahu nggak sebelum masuk ke terduga TB 06? Kita bisa masuk lewat jalur mana? Mungkin kemarin saat tinjau TB ada beberapa nih yang sudah kami infokan. Ada yang tahu sebelum dari TB 06 ini bisa masuk lewat jalur yang mana? Ada door press ya, kata beda ada door press nih kalau yang tahu. Ya Bapak Ibu, jadi untuk sebelum masuk ke TB 06 ini kita bisa lewat jalur screening ya. Jadi kemarin sudah diinfokan di beberapa vaskes bahwa saat ini kita juga akan menggalakkan atau menekankan untuk screening kunjungannya di Fasiankes Bapak Ibu. Jadi tidak di Fasiankes tidak hanya menunggu pasien yang memang sudah memiliki gejala TB sebelumnya, tapi kita juga di Fasiankes bisa dilakukan screening untuk gejala TB-nya. Jadi seluruhnya kunjungan yang ada di Vaskes bisa dilakukan screening TB. Screening TB ini beda ya dengan pemeriksaan TCM. Kalau TCM itu memang sudah yang terduga, tapi untuk screening ini semua kunjungan yang ada di Fasiankes. Jadi boleh disiapkan misalnya berupa Google Form, jadi sambil pasien yang menunggu sambil mengisi screening. Nah, nanti untuk yang hasil screeningnya menurut dokternya itu memang terduga TB atau suspek TB, itu bisa dilakukan penginputan di SITB. Sebelumnya ini belum ada untuk menu screening di SITB, tapi tahun kemarin 2023 akhir itu sudah ada menu screening untuk di SITB. Jadi semuanya bisa masuk lewat jalur screening untuk pencatatan pelaporannya. Nanti akan dijelaskan mungkin oleh Mbak Nabila ya untuk SITB-nya. Sementara untuk ini kita coba mulai melalui yang TB 06 dulu atau terduga. Jadi saat pasien atau terduga memang memiliki keluhan dan gejala yang mengarah ke TB, kita akan input suspeknya di TB 06. Nah, ini bisa kalau di rumah sakit itu bisa dari di unit rawat jalan atau rawat inap, kemudian dari poli penyakit dalam, poli anak, poli paru, kemudian untuk dirawat inap mungkin ada di bangsa A, B, C. Nah, ini semua harus memiliki koordinator yang untuk merekap atau menanyakan kasus-kasus TB yang ada di unitnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini beda, masing-masing Fasiankes itu akan memiliki perbedaan sistem, tapi ini kita buat untuk secara umum aja atau generalnya seperti ini. Jadi masing-masing poli yang menemukan terduga itu seluruhnya harus menginput terduganya di TB 06. Jadi tidak hanya di poli umum saja yang harus menginput terduga, dari masing-masing unit juga bisa melakukan penginputan terduga TB. Tapi nanti bisa disepakati oleh Fasiankesnya masing-masing. Kalau memang untuk penginputannya ditanggung jawabkan oleh satu orang, itu berarti datanya nanti perlu dikirim ke penanggung jawabnya yang akan menginput penanggung jawabnya. Baik, selanjutnya. Nah, adapun ini tipe-tipe terduga TBC itu ada beberapa, ada baru, kambuh, kemudian pengobatan ulang setelah putus berobat, pengobatan ulang setelah gagal, pindahan atau kasus lain. Ini sebetulnya pembagian tipe terduga ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Jadi sebelum kita input suspek atau sebelum kita menentukan pasien tersebut menjadi terduga, kita tanya dulu riwayatnya. Sebelumnya apakah sudah memiliki riwayat TB atau belum? Karena nanti ini
akan digunakan untuk klasifikasikan apakah suspeknya ini suspek atau terduga TBC sensitif obat atau terduga resisten obat, karena nanti akan berbeda ya untuk penanganannya dan untuk pemeriksaannya. Nah, untuk yang disebut baru, ini pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya atau pernah mendapatkan pengobatan TB kurang dari 1 bulan. Mungkin kemarin sudah ada ya untuk materi yang disebut pasien baru. Kemudian untuk pasien kambuh, pasien yang sebelumnya telah menyelesaikan pengobatan TB dan atau dinyatakan sembuh dan didiagnosis kembali BTA positif. Ini disebut pasien kambuh. Jadi nanti di SITB itu ada juga klasifikasinya. Kemudian pengobatan ulang setelah putus berobat. Pasien yang kembali berobat dengan BTA positif setelah berobat putus 2 bulan atau lebih. Kemudian pengobatan ulang setelah gagal, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan BTA positif atau kembali positif setelah bulan kelima atau lebih. Dan selanjutnya ada pindahan, yaitu pasien rujukan dari vaskes lain yang memiliki register TB untuk melanjutkan pengobatan. Kemudian untuk kasus lain ini pasien yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas ini. Selanjutnya ini untuk membuat nomor identitas sediaan dahak. Nah, untuk pasien kes Bapak Ibu mungkin sebelumnya yang pernah mengirim TCM pernah melihat ya, ada yang harus dimasukkan nomor sediaan dahaknya. Itu caranya sebetulnya ada seperti ini. Dilakukan dengan ketentuan 2 digit atau 7-11 digit atau 1 digit atau 4 digit. Nah, tapi ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah pusing, nggak usah dihafalin. Di SITB itu akan otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi pakai rumus-rumus ini karena di SITB itu sudah akan terinput untuk nomor identitas sediaan dahaknya. Selanjutnya, ini contoh nomor sediaan dahaknya. Di sini ada contohnya sesuai yang tadi, ada tahunnya. Kemudian nomor sediaan dahak di pot dahak ini tidak perlu dihafalkan. Di SITB ada. Next. Kemudian, nah ini contoh-contoh formnya. Kalau tadi penjelasan terkait formnya, ini kita akan tampilkan contoh-contohnya ya. Untuk yang form screening ya, yang tadi saya sampaikan, sebelum dilakukan penginputan terduga, alangkah baiknya seluruhnya bisa dilakukan screening kunjungan. Nah, adapun formnya itu seperti ini, ada variabel yang perlu diisi, terutama variabel-variabel gejala utama TB. Nanti untuk diagnosanya akan ditentukan oleh dokter di polifasientasnya Bapak Ibu masing-masing. Apakah pasien yang berkunjung ini merupakan suspek TB atau bukan. Kalau misalnya pasiennya merupakan suspek, artinya harus dilakukan pemeriksaan TCM. Next. Selanjutnya di sini ada contoh formulir TB 06. Sebetulnya untuk TB 06 ini dari Kemenkes itu berupa buku. Jadi kalau di puskesmas mungkin masih ada ya sampai saat ini. Jadi bukunya lumayan cukup tebal dan itu berisi variabel-variabel di bawah ini. Ada nomor urut, nomor register lab, hasil diagnosis, tindak lanjut, kemudian tempat pengobatan, dan di sini ada keterangannya juga. Nah, ini variabel-variabel di formulir TB 06. Di sini di puskesmas kenapa masih ada Bapak Ibu? Karena di puskesmas itu pasiennya banyak sekali, sampai 1 hari mungkin bisa ratusan ya, karena suspek di puskesmas itu banyak. Sehingga kalau misalnya kita tim puskesmas itu input langsung ke SITB, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk di puskesmas itu biasanya dicatat dulu di TB 06, setelah pelayanannya selesai baru diinput ke SITB. Meskipun tidak real time, tapi harapannya tidak lebih dari 1 hari. Jadi tetap di hari tersebut diinputnya, karena ini akan berpengaruh ke pemeriksaan laboratoriumnya. Sebelum pemeriksaan lab itu harus dicatat dulu di SITB. Dan selanjutnya, di sini ada formulir TB 05, contohnya seperti ini. Dulu sebelum
ada SITB atau SITB sebelum di tahun 2021 atau 2022, TB 06 ini masih harus dicatat secara manual. Jadi masih kosong dan kita catat manual lalu dikirim ke Fasiankes tujuan untuk pemeriksaan TCM. Tapi saat ini semuanya sudah otomatis terisi di SITB. Jadi kalau sudah diinput ke SITB terduganya lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium, itu TB05 nya tinggal di-download aja Bapak Ibu. Semua variabelnya itu harus semua variabelnya itu sudah terisi. Jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk catat secara manual ya. Semuanya tinggal di-print. Nanti mungkin yang dibutuhkan hanya tanda tangan dari dokter yang mengirimkannya atau dokter yang dipoli. Selanjutnya TB04 ini tadi berupa rekapan dari pasien-pasien yang tadi dilakukan pemeriksaan TCM. Jadi boleh direkap di form TB04 ini. Ini juga ada ya di STB, sudah ada. Selanjutnya, nah ini dia yang wajib ada di Fasiankes Bapak Ibu. Kalau misalnya yang sekarang sudah ada kasus tapi belum ada di Fasiankesnya, mungkin nanti bisa koordinasi ke Puskesmas ya untuk meminta form TB01-nya, karena ini tetap ada, sebaiknya harus tetap ada, karena TB01 ini merupakan rekam medisnya pasien. Di rumah sakit, di Puskesmas semuanya ini tetap digunakan TB01 ya. Sini ada variabel-variabelnya, ada identitas pasien, kemudian ada hasil pemeriksaannya, lalu ada pemeriksaan lain-lain, uji tuberkulin, fototoraks, kemudian kegiatan TB-DM-nya, TB HIV. Di sini ada semua dan harus diisi lengkap. Ada tipe diagnosis. Lalu di lembar baliknya itu ada jadwal pengobatan pasiennya atau jadwal pasien minum obat. Jadi TB01 itu lembarnya bolak-balik, tidak terpisah. Di depannya identitas pasien, di belakangnya ada tanggal-tanggal kunjungan pasien atau jadwal pasien berobat. Jadi di sini saat pasiennya datang ke Fasiankes Bapak Ibu bisa di checklist. Lalu saat pasiennya minum obat di rumah bisa di strip saja. Cara pengisiannya seperti itu ya. Misalnya pasien A itu sudah pengobatan 2 bulan. Nah, di bulan pertama di sini kita tulislah misalnya November, tanggal 1 sampai tanggal 1 dia datang ke Fasiankes, kemudian di Fasiankes diberi obat selama 1 bulan. Artinya nanti untuk tanggal-tanggal ini semuanya distrip selama 1 bulan. Dan di bulan berikutnya saat datang di bulan Desember itu kita checklist lagi sesuai tanggal kedatangannya. Seperti di SITB ya, sama. Selanjutnya di sini ada TB02 atau kartu kontrol pasien yang tadi sudah dibahas. Isinya untuk variabelnya itu ada identitas pasiennya dan di sini ada tanggal perjanjian. Nah, tanggal perjanjian ini fungsinya agar meminimalisir pasien putus berobat. Jadi Bapak Ibu juga harus punya ya catatannya di Fasiankes masing-masing setiap pasien berobat dan tanggal kunjungan berikutnya. Kalau misalnya pasien itu mangkir dari tanggal kunjungan sebelumnya, artinya dari Fasiankes Bapak Ibu harus berkoordinasi atau menghubungi pasiennya terlebih dahulu. Jadi saat misalnya pasien harusnya di tanggal kunjungannya itu tadi bulan Desember lagi, tanggal 2. Sementara di tanggal 5 pasien belum datang, atau sebelum tanggal 5 nih, misalnya tanggal 2 itu pasiennya nggak datang nih. Harusnya tanggal 2 pasien itu datang, tanggal 2-nya setelah sore nggak datang. Artinya langsung ditelepon pasiennya. Bisa datang untuk mengambil obatnya kapan. Misalnya mau besoknya atau lusa, yang penting dihubungi dulu. Tapi kalau selama sudah 2 hari tidak datang dari jadwalnya, itu langsung koordinasi ke Puskesmas, karena akan kita bantu untuk pelacakan pasien mangkir. Selanjutnya
Di sini ada lembar form persetujuan investigasi kontak. Jadi untuk pasien TB yang ada di Fasiankes Bapak Ibu, sebelum dilakukan pengobatan itu diharapkan untuk melakukan penandatanganan persetujuan investigasi kontak. Di sini isinya menyetujui kasus indeks untuk dilakukan investigasi kontak. Jadi nanti saat puskesmas kunjungan tidak ada lagi penolakan dari pasien tersebut atau dari keluarga pasiennya. Selanjutnya ada form TB03. Di sini juga TB03 ini berupa buku. Bukunya seperti TB06 tadi, tebal. Nah, tapi untuk TB03 ini bisa dilihat atau kita bisa download di SITB ya. Selanjutnya untuk form TB09 atau form pindah pasien, ini kita bisa download juga di SITB, dan nanti untuk variabel-variabelnya seperti identitas pasien dan lain-lain ini juga akan langsung terisi secara otomatis di SITB. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja Excel-nya, semuanya sudah terisi lalu di print out diberikan ke pasiennya. Selanjutnya ada TB10. TB10 ini formulir hasil akhir pengobatan pasien pindahan. Ini hampir sama TB09, tapi ini sudah selesainya ya, TB10. Nah, ini untuk hasil pengobatan TB ada sembuh, pengobatan lengkap, gagal, lost to follow up, tidak dievaluasi, dan meninggal dengan sebab apapun. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pasiennya itu sudah pengobatan selama 6 bulan dan dilakukan pemeriksaan BTA lengkap, itu nanti hasil akhirnya akan muncul sembuh pasiennya. Nah, tapi kalau misalnya pengobatan pasien tersebut sudah lengkap selama 6 bulan, tapi tidak dilakukan follow up BTA bulan kedua, kelima, dan akhir, itu nanti hasil akhir di SITB-nya akan ada yang muncul lengkap saja pengobatannya, tanpa muncul sembuh. Lalu untuk yang gagal ini hasil pemeriksaan dahaknya di bulan kelima positif, artinya nanti gagal pengobatannya. Lalu untuk lost to follow up ini pasien yang tidak datang kembali ke Fasiankes lebih dari 2 bulan. Lalu untuk yang tidak dievaluasi ini pasien yang menggantung, jadi tidak dilakukan evaluasi apakah pasiennya sembuh lengkap atau gagal. Lalu yang meninggal ini meninggal dengan sebab apapun, mau itu dengan sebab TB atau bukan, di SITB harus tetap ditutup dengan pasien meninggal. Selanjutnya di sini ada peran dari kota dalam catatan pelaporan. Itu untuk perannya bisa melatih petugas dalam pencatatan pelaporan. Jadi Bapak Ibu di klinik kalau misalnya memang masih bingung terkait pencatatan pelaporan, boleh melakukan permohonan untuk dilakukan bimbingan dan teknis. Jadi nanti dari tim Sudinkes akan berkunjung ke klinik Bapak Ibu untuk melakukan BIMTEK SITB. Kemudian ada membantu kendala terkait pencatatan pelaporan, berkoordinasi dengan lintas kota untuk pelaporan pasien pindahan. Nah, ini banyak nih sudah sering kita lakukan. Jadi misalnya dari klinik Bapak Ibu ada yang pindah keluar kota, itu boleh kontak ke Sudinkes, nanti kami bantu untuk menginfokan ke Vaskes tujuannya. Atau sebaliknya, ada Vaskes luar kota yang ingin pindah ke Fasiankes Bapak Ibu, itu nanti akan kita kontak untuk menerima pasien pindahan atau rujukan di SITB-nya. Selanjutnya itu melakukan rekapitulasi data manual, kemudian memonitoring dan mengevaluasi data, lalu memberikan umpan balik untuk semua Fasiankes dan melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan Fasiankes kepada Dinkes Provinsi. Selanjutnya, nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Formulir TB yang diterbitkan oleh Kemenkes itu yang versi terakhir tahun 2020, yaitu versi 3.02. Kalau di Fasiankes Bapak Ibu ada yang versinya di bawah ini, bisa menghubungi Sudinkes atau puskesmas masing-masing untuk diganti ya, jadi formulir yang baru. Lalu pengadaan form TB ini
diadakan oleh masing-masing Pasienkes dan tanggung jawab Pasienkes masing-masing. Lalu formulir TB dalam bentuk file dapat diunduh di bit.ly/formtb 2022. Semua yang tadi saya bahas terkait form-form ini sudah ada di link tersebut. Lalu disarankan mencatat form TB yang bersifat rekapan seperti TB 06, 03, 04, dan 15 secara manual dengan bantuan Excel agar dapat divalidasi dengan STB. Kemudian form pengiriman sampel TB 05 dapat dikumpulkan ke Studinkes. Lalu saat merujuk terduga atau pasien TB, semua Pasienkes harus mengirimkan form TB 09. Lalu untuk khusus pasien TB RO wajib menyertakan semua berkas poin 6 plus TB 05 dengan hasil refresh. Jadi, tapi untuk di klinik Bapak Ibu kalau ada pasien yang hasil TCM-nya TB RO, langsung dirujuk saja ke Pasienkes TB RO. Di Jakarta Pusat itu ada 5, ada RSUD Kemayoran, RSUD Tarakan, RSCM, RS Islam, dan juga RSUD Cempaka Putih. Mungkin itu saja dari saya terkait pencatatan dan pelaporan secara manualnya. Untuk selanjutnya nanti akan ada pencatatan pelaporan secara sistem yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Jadi sebelumnya ada pertanyaan untuk manualnya? Sudah jelas semuanya Bapak Ibu ya? Nanti kita langsung saja praktek untuk yang SITB-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait SITB boleh ditanyakan. Saya